Belasan emak-emak ramai mendatangi SMP Negeri 12 Kota Cilegon di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Mereka menyuarakan aspirasi mereka lantaran anak-anaknya tidak diterima di sekolah ini pada saat sistem penerimaan murid baru dibuka. Padahal jarak rumah maupun nilai yang dilampirkan pada saat pendaftaran sudah memenuhi kriteria. Namun karena tidak ada perwakilan pihak sekolah yang bisa ditemui, mereka kemudian menggeruduk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Mereka pun menyampaikan keluh kesahnya karena khawatir anak-anaknya tak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi pasca lulus dari sekolah dasar. Menanggapi hal ini, pihak Dindikbud Kota Cilegon menyatakan akan berusaha memperjuangkan para anak yang tidak diterima di SMPN 12 Kota Cilegon. Tahun ajaran saat ini SMPN 12 Kota Cilegon hanya membuka 4 rombongan belajar atau rombel dengan kuota maksimal 35 orang per rombel lantaran kekurangan ruangan kelas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Satpol Airut Polrestabes Banyuwangi dan 35 personel Polda Jatim terus mencari korban tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Helikopter milik Polda Jatim diterjunkan agar bisa melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang, sebanyak 29 orang penumpang kapal telah ditemukan selamat dan 6 korban lainnya meninggal dunia. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian 30 orang korban lainnya. Sementara itu, 6 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, satu diantaranya balita usia 3 tahun, Kamis malam tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Tengah. Seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi dan pencocokan data. Selanjutnya, korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tabrak truk lainnya yang sedang parkir di Gunung Kidul, Yogyakarta. Evakuasi sopir truk yang terhimpit berlangsung dramatis. Seperti inilah evakuasi Sarifudin, warga Dempel Kalibawang, Wonosobo yang terjepit truk usai mengalami kecelakaan di Jalan Jogja Wonosari. Evakuasi dilakukan oleh petugas damkar dan juga PMI dengan cara manual. Beruntung korban berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup dan mengalami sejumlah luka. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Kidul untuk mendapatkan penanganan medis. Diketahui kejadian berawal ketika truk bermuatan kayu yang dikemudikan korban melaju dari arah Jogja menuju Wonosari. Sampainya di lokasi kejadian yang merupakan jalur lurus, truk menabrak tronton yang tengah terparkir di pinggir jalan. Di 3 pagi, suaranya seperti ban pecah. Itu kejadiannya ini nabrak apa sih, Mas? Itu nabrak truk box yang hijau itu, tronton. Hijau. Dari belakang, posisi kencang banget, terus suaranya. Saya kira itu awalnya ban pecah, tapi ternyata... Guna mengetahui penyebab kecelakaan, kasus ditangani aparat Polres Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo iNews melaporkan. Pasangan sejoli ditangkap polisi setelah viral mencuri kacamata di pusat perbelanjaan di Bekasi dan Jakarta. Sementara di Banjarnegara, seorang pria mencuri sejumlah HP yang ternyata hanya tiruan. Inilah rekaman CCTV yang viral. Sejoli pelaku pencurian kacamata ini beraksi di 2 mal mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Guna melancarkan aksinya, pasangan ini berbagi tugas sehingga tak dicurigai penjaga toko. Tak hanya menangkap pasangan sejoli, penyidik Subdit Jatan Ras turut menangkap penadah barang hasil curian pelaku. Akibat pencurian tersebut, pemilik toko kacamata merugi puluhan juta rupiah. Diduga, para pelaku merupakan sindikat pencuri yang kerap beraksi di sejumlah lokasi. Ini adalah eksekutor atau yang melakukan pencurian di beberapa TKP. Jadi ini merupakan sindikat, ya, sindikat pencurian di Bekasi, kemudian mal di Jakarta Utara, sama sebuah mal di Jakarta Selatan. Kemudian barang-barangnya dijual ke tersangka HS. Pasangan pelaku pencurian kacamata dijerat pasal tentang pencurian. Sementara seorang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Aksi
Aksi pencurian ponsel di sebuah gerai di Jalan Letjen Suprapto, Kalipalet, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Beraksi seorang diri, pelaku langsung menggasak sejumlah ponsel yang terpajang di atas etalase. Saat kejadian pemilik toko sedang tertidur. Korban terkejut melihat 2 unit ponsel telah lenyap digasak pelaku. Beruntung bagi korban dan sialnya buat pelaku, ternyata ponsel yang dibawa kabur merupakan ponsel pajangan. Jadi yang diambil yang di situ ambil 2. Berapa jumlahnya Mas? 2 Mas. Karena di situ ada 3, terus yang di bawah ada 4. Tapi yang diambil cuma 2. Di sini nggak ada jenis Mas. Ini soalnya kan dapat dari sama juga. Pemilik toko belum melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Diimbau kepada para pedagang untuk lebih waspada terhadap aksi kriminalitas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan. Total 614 pucuk senjata api rakitan dimusnahkan di lapangan tembak Makobrimob Polda Sumatera Selatan. Ratusan senpira ini didapat dari ungkap kasus serta operasi sikat musi dan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api rakitan miliknya. Sepanjang tahun 2024, Polda Sumatera Selatan mengamankan 169 pucuk laras panjang, 93 pucuk laras pendek serta 92 butir amunisi. Sementara di tahun 2025 mengamankan 154 pucuk laras panjang, 148 pucuk laras pendek serta 56 butir amunisi. Polda Sumatera Selatan juga menerima 50 pucuk senpi rakitan dari masyarakat yang sadar akan bahayanya menyimpan senjata api rakitan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anyus melaporkan. Seorang anak berkebutuhan khusus hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nazir, Srengseng, Jakarta Barat. Orang tuanya telah berusaha mencari namun tak kunjung ditemukan. Yunanda Pandu Pratama, 16 tahun, anak berkebutuhan khusus hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nazir, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pada 17 Juni 2025 lalu, ia berpamitan untuk pergi jalan di warung dekat rumahnya, namun tak kunjung kembali. Ini adalah kali kedua Pandu hilang. Setelah sebelumnya sempat pergi pada bulan Mei 2025 lalu, hingga akhirnya Pandu ditemukan di wilayah Cilegon, Banten, usai dilacak menggunakan GPS telepon genggamnya. Namun kali ini Pandu pergi tanpa membawa telepon genggam sehingga kedua orang tuanya hanya bisa berkeliling mencari keberadaan sang anak. Ya kita muter-muter ke Meruya, sampai ke Pertukangan, ke Bonjeruk, kita puterin gitu. Sama sekali nggak ketemu. Itu berarti hilangnya pada tanggal berapa, Bu? Selasa 17 Juni sekitar pukul setengah 4 jam 4 sore. Setengah 4 jam 4 sore ya. Kalau untuk Kedua orang tua berharap bagi warga yang melihat Pandu agar melaporkan dan mengantarkan ke pihak keluarga atau ke kantor kepolisian terdekat. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan.